Siapa yang nggak tahu dengan sosok penunggu yang bernama Nyi Roro Kidul? Sosok dalam mitologi Jawa yang dianggap sebagai Ratu Pantai Selatan, yang sudah menjadi rahasia umum dan masih menyembunyikan banyak misteri. Konon katanya, ada satu tempat yang diyakini menjadi portal atau pintu menuju dimensi lain Nyi Roro Kidul, yaitu Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu adalah sebuah tempat wisata di pesisir Samudra Hindia di selatan Jawa Barat, Indonesia. Lokasinya terletak sekitar 60 km ke arah selatan dari kota Sukabumi. Pantai ini dikenal memiliki ombak yang sangat kuat dan karena itu berbahaya bagi perenang pantai. Perpaduan antara pantai yang curam, pantai landai, karang terjal yang dilatar belakangi cagar alam hutan, dan gunung serta sungai yang alirannya deras. Udaranya yang sejuk, hamparan pasirnya yang luas. Luas tempatnya, banyak juga kisahnya. Saking banyaknya legenda yang ada di Pelabuhan Ratu, pada cerita kali ini kita bakal ngebahas film pendek tentang asal mula Pelabuhan Ratu. Berlatar belakang hutan, terlihat gerombolan pemburu binatang sedang mengintai kelinci putih di hutan untuk ditembak. Ketua dari kelompok itu bernama Rangga. Rangga mengejar kelinci itu sampai dapat, namun saat ingin menembak kelinci itu, Rangga terjatuh ke dalam jurang hutan yang cukup dalam. Ternyata Rangga masih hidup karena diselamatkan oleh salah satu warga sekitar hutan yang bernama Dewi, beserta bapaknya. Semakin hari, keadaan Rangga semakin pulih, membuat Rangga bisa membantu kegiatan di rumah Dewi. Mengetahui Dewi semakin dekat dengan Rangga, bapaknya pun turut senang dan ingin menjodohkan Rangga dengan Dewi. Kalau kalian memang sudah suka sama suka, ya bapak tinggal ngikutin saja. Dewi dan Rangga pun menikah, dan sekarang Dewi sedang mengandung anak dari Rangga. Waktu pun berlalu dan bapak Rangga meninggal. Ibunya sangat terpuruk karena telah ditinggal suami tercintanya. Rangga datang kembali ke rumahnya setelah sekian lama. Ibu Rangga yang melihat Rangga di depan matanya sendiri, kaget, tak percaya kalau Rangga masih hidup. Selama ini, Tantri lah yang menemani ibunya Rangga semasa Rangga menghilang. Dan ibunya sangat menyukai Tantri karena Tantri adalah perempuan yang baik. Rangga juga meminta Tantri untuk menemani ibunya sementara waktu di rumahnya. Namun ternyata, ibu malah menjodohkan Tantri dengan Rangga. Itu membuat Rangga kaget mengingat Rangga telah dijodohkan dengan Dewi. Dewi datang untuk menemui Rangga. Namun di perjalanan, Dewi mengalami kontraksi dan Dewi pun kehilangan nyawanya pada saat itu. Pada saat Dewi kehilangan nyawanya, ternyata buah hati yang dikandungannya selamat. Rangga merasa bersalah dan berjanji akan tetap mengurus anaknya dengan Dewi sampai besar nanti. Tantri yang hidup bersama Ratu, anak dari Dewi dan Rangga, merasa iri ketika melihat rasa sayang Rangga lebih besar untuk Ratu dibandingkan untuk Tantri yang tengah mengandung anak dari Rangga. Waktu berjalan, anak Rangga dan Tantri pun hadir ke dunia dan diberi nama Ratna. Ibu Rangga sangat senang melihat cucu kesayangannya itu. Nama kamu Ratna Wulandari. Di sisi lain ada Jaka, salah satu musuh bebuyutan Rangga. Dia sangat tak suka dengan Rangga, apalagi di saat Rangga menjadi Pak Lurah di kampungnya. Waktu pun berlalu hingga anak mereka tumbuh dewasa. Kini Ratna tengah berpacaran dengan Jaja, anak dari Jaka. Hal tersebut diketahui oleh Jaka, yang membuatnya sangat marah karena ia tak mau keluarganya berhubungan dengan keluarga Rangga.
Bapak sudah bilang berkali-kali, jangan pernah bergaul dengan anaknya Rangga. Alasan Rangga dan Raka menjadi musuh karena Jaka kalah dalam pemilihan lurah melawan Rangga. Yang ada di pikiran Jaja hanya Ratna seorang. Jaja pun nekat untuk menemui Ratna di rumahnya. Ratna yang melihat Jaja sangat senang dan langsung ingin bertemu dengan Jaja. Aja. Rat, saya rindu kamu, Rat. Saya kangen kamu. Sama. Saya ingin ajak kamu pergi ke tempat yang paling kamu suka. Aku juga. Aku pengen banget ngajak kamu tuh ke tempat yang indah banget. Kapan? Di mana? Sementara itu, datanglah Dudi yang berasal dari Jakarta dan sengaja Pak Rangga datangkan ke desa untuk menelusuri perkembangan desanya. Saat sedang berjalan, Dudi dicegat oleh Jaja karena dia berpikir kalau Dudi telah mendekati Ratna. Lo pergi dari kampung sini, lo jauhin Ratna. Ngerti lo? Tahu nyawa lo taruhannya, ha? Hah? Karena Dudi tinggal di rumah Pak Rangga, membuat Ratna lama-lama menjadi jatuh cinta kepada Dudi. Namun ternyata Dudi lebih tertarik dengan Ratu. Mengetahui itu, Ratna marah dan tak terima dengan perlakuan Ratu yang mengambil Dudi dari Ratna. Ratna pun datang ke dukun untuk membuat badan Ratu menjadi rusak karena luka koreng. Melihat keadaan Ratu semakin memburuk, warga mengusir Ratu agar diasingkan ke hutan dan dilarang muncul lagi di pedesaan. Masyarakat sudah resah dengan penyakitnya Ratu. Mereka berpendapat itu penyakit kutukan yang tidak akan bisa sembuh. Akhirnya Ratu pergi ke hutan sendiri tanpa ditemani siapapun, dan tiba-tiba datanglah jin dari pantai yang menghampiri Ratu. Jin itu bilang agar Ratu datang ke laut, dan jin itu akan menolong semua masalah Ratu. Aku akan menerima semua kesedihan. Ratu pun datang ke laut. Laut sangat menyambut Ratu dan sangat marah kepada warga yang telah mengusir Ratu dari pedesaan. Air laut membalas dengan menerjang perumahan di pedesaan tersebut. Akhirnya pedesaan itu lenyap tanpa tersisa apapun. Dan itulah kisah asal mula Pelabuhan Ratu. Sekian untuk cerita hari ini. Gimana nih? Seru nggak ceritanya? Kalau kalian suka dengan video ini, tonton terus keseruannya di video alur cerita yang lain ya. Jangan sampai ketinggalan. Dan sampai jumpa.